Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu kelas karyawan C dan D, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang melaksanakannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyimak video yang sudah saya unggah kemarin. Jadi kita 2 minggu yang lalu mempelajari tentang berbicara dan menyimak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam kelompok kecil dan rapat. Nah, materinya bisa Bapak dan Ibu download langsung di Google Classroom yang sudah saya upload. Baik, Bapak dan Ibu, submateri kita pada pertemuan kali ini adalah mempelajari tentang memahami komunikasi yang terjadi dalam kelompok kecil dan rapat, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan saat bekerja dalam kelompok, memahami pengertian rapat, merencanakan suatu dalam rapat, kemudian menyelenggarakan rapat. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tidak asing dengan rapat karena Bapak dan Ibu adalah semuanya sudah memiliki profesi ya dan sudah sering rapat. Nah, jadi materi ini mungkin hanya untuk mengingatkan saja atau untuk menginformasikan beberapa hal yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke rapat, kita cari tahu dulu tentang komunikasi dalam kelompok kecil. Jadi, komunikasi kelompok merupakan cara efektif untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat yang demokratis. Ya. Nah, komunikasi tersebut akan melibatkan orang lain dan menghasilkan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan seluruh anggota kelompoknya. Jadi, dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah situasi seperti di perusahaan memerlukan orang yang dapat berinteraksi dalam kelompok dan memberikan kontribusi penting dalam kelompok dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Makanya ada yang namanya komunikasi dalam kelompok. Nah, Bapak dan Ibu, agar dapat berkomunikasi dalam kelompok, seseorang harus memahami dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu apa sih? Jadi, dinamika kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Ya, jadi interaksi itu bisa ada dalam komunikasi, kemudian interaksi bisa ada dalam bentuk bahasa tubuh atau sapaan. Nah, jadi dinamika kelompok juga suatu pertemuan itu diselenggarakan dengan tujuan tertentu dan pencapaian tujuan tersebut dipengaruhi oleh dinamika kelompok. Ya. Jadi bagaimana pertemuan itu diselenggarakan dan seperti apa tujuannya akan sangat dipengaruhi oleh dinamika kelompok. Bapak dan Ibu, dinamika dapat dianalisis melalui 3 hal ya. Nah, jadi dalam dinamika itu sendiri dapat dianalisis lebih lanjut dalam hal peran yang dimainkan oleh masing-masing peserta rapat, oleh norma kelompok, atau pengambilan keputusan kelompok. Nah, peran yang dimainkan oleh peserta rapat ini, setiap individu akan memainkan peran tersebut yang membantu kelompok untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini perannya itu terdiri dari 3 hal ya Bapak dan Ibu. Jadi ada peran yang berorientasi pada diri sendiri, di mana peran yang berorientasi pada diri sendiri ini dimotivasi terutama oleh kebutuhan pribadi seseorang. Nih, misalnya seorang peserta rapat yang bersifat controlling, yaitu mendominasi rapat untuk menunjukkan superioritasnya, atau masalah yang menyangkut dirinya sendiri dan tidak memperhatikan masalah lain. Di sini kita sering lihat ya Bapak dan Ibu, ada dalam rapat itu orang yang merasa bahwasanya dia menguasai informasi, sehingga apa-apa kemudian menjadi informasi itu bertumpu kepada dia dan
dan akhirnya menjadi orientasinya tuh pada diri sendiri seperti itu. Nah, kemudian ada juga peran yang berhubungan dengan kelompok. Di sini dalam rapat seseorang berpikir dan bertindak dengan mengacu pada sumbangannya terhadap pencapaian tujuan rapat. Nah, ini cukup baik, lebih baik dibandingkan berorientasi pada diri sendiri ya. Jadi di sini adalah fokus pada tujuan kelompok itu apa, sehingga nanti mereka bisa mencapai tujuan itu bersama-sama. Nah, kemudian peran sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator sendiri dilakukan dengan koordinasi, yaitu yang menunjukkan hubungan antara ide-ide dari para peserta, mengklarifikasi isu atau lontaran pendapat, dan meringkas pendapat-pendapat dari peserta lain. Nah, ini kalau sebagai fasilitator. Nah, kemudian kita masuk ke norma kelompok, Bapak dan Ibu. Jadi, dalam norma kelompok, itu merupakan perilaku standar yang diterima kelompok untuk anggotanya. Nah, dengan demikian, norma menentukan batas wilayah antara perilaku yang diterima dan yang tidak diterima oleh kelompok. Jadi, kita harus menyesuaikan norma-norma yang berlaku di kelompok itu. Nah, kemudian dinamika dapat juga dianalisis dari pengambilan keputusan kelompok. Nah, jadi beberapa keputusan akan diambil secara bersama-sama oleh beberapa orang karena pengambilan keputusan tersebut terlalu besar dan kompleks untuk dilakukan sendiri-sendiri ya. Makanya dibutuhkan komunikasi kelompok ini. Nah, di sini, pengambilan keputusan kelompok itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya apa? Kita akan bahas di sini, Bapak dan Ibu. Jadi, kelebihan dan kekurangan dalam bekerja dalam kelompok itu, kelebihannya adalah dia bisa membuahkan hasil yang lebih baik dan lebih kuat. Kenapa? Karena dia berasal dari sekelompok orang. Nah, jadi ketika digabungkan, dia akan menghasilkan sebuah hasil yang lebih kuat gitu. Nah, kemudian ide yang kecil dapat dikembangkan menjadi ide yang besar karena terdiri dari beberapa ide. Kemudian disepakati yang terbaik, akhirnya ide yang kecil itu bisa menjadi sebuah ide yang besar. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga adalah anggota akan lebih banyak belajar, baik berbicara maupun menyimak, karena setiap orang berhak menyampaikan gagasannya dan setiap orang berhak menyimak gagasan dari orang lain. Nah, di sini menyebabkan anggota kelompok itu bisa lebih banyak belajar. Nah, yang terakhir, kemungkinan untuk melaksanakan keputusan lebih besar. Di sini, kenapa ada ini masuk ke dalam kelebihan? Karena dalam suatu kelompok orang-orang melaksanakan berbagai keputusan yang perumusannya dibantu oleh anggotanya. Jadi tidak hanya keputusan individu atau orang per orang. Nah, kemudian ada juga kekurangan bekerja dalam kelompok ya. Apa yang bisa kita rasakan? Pertama, mungkin dia membutuhkan proses atau waktu yang lebih lama karena setiap orang mungkin memiliki ide dan memiliki gagasan sehingga satu persatu ingin menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, ketika satu persatu menyampaikan ide dan gagasan, artinya kita memerlukan banyak waktu, Bapak dan Ibu. Jadi, ini adalah salah satu kekurangan dari komunikasi kelompok ya. Nah, kemudian terdapat dominasi individu. Nah, ini juga berhubungan dengan yang ketiga, yaitu mengandalkan satu individu, karena bisa jadi dalam sebuah kelompok ada satu orang yang dominan. Satu orang yang dominan yang dalam tanda kutip mungkin menguasai kelompok tersebut sehingga suara fokus hanya pada satu orang ini. Nah, kemudian kekurangan yang terakhir bekerja dalam kelompok adalah dalam suatu kelompok sering terdapat tekanan untuk menyesuaikan diri. Karena kenapa? Karena kepala orang beda-beda isinya dan itulah salah satu fungsi kelompok ya untuk menyatukannya. Sedangkan tidak semudah itu untuk menyatukan banyak keputusan. Baik, dalam sebuah kelompok kecil, salah satu contohnya yang sering terjadi itu adalah rapat, Bapak Ibu. Nah, jadi biasanya semakin tinggi jabatan seseorang dalam sebuah struktural, dia akan berpeluang untuk mengadakan rapat atau disibukkan dengan rapat lebih banyak dibandingkan yang lain. Gitu. Nah, makanya rapat itu penting untuk kita pelajari pada kesempatan kali ini. Who knows, siapa tahu Bapak dan Ibu nanti akan memimpin rapat atau
dipromosikan jabatan sesuatu, kita tidak pernah tahu nanti ke depannya seperti apa, dan Bapak dan Ibu tentu akan disibukkan dengan agenda-agenda rapat. Nah, jadi rapat itu apa sih gitu ya? Jadi rapat merupakan jenis maksud tertentu dari orang-orang yang datang bersama-sama untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Nih, ini rapat dalam bisnis ya. Nah, jadi orang yang berkumpul untuk melaksanakan sesuatu ya dengan adanya tujuan tertentu gitu. Dan rapat pun bisa dibedakan berdasarkan 4 hal, yaitu berdasarkan tujuan, berdasarkan sifat, jangka waktu, dan frekuensi. Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Jadi rapat berdasarkan tujuan itu ada rapat yang informasional, di mana dia bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada anggotanya tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan organisasi. Itu ya, misalnya ada informasi terbaru, misalnya dari keputusan pimpinan, nah maka adanya rapat informasional, yaitu giving information. Kemudian yang kedua, adanya rapat pengambilan keputusan yang tujuannya adalah mencari pemecahan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok itu. Nah, kemudian adanya rapat perundingan. Rapat perundingan ini bertujuan untuk menghindari timbulnya perselisihan dan mencari jalan tengah agar anggota-anggota tidak merasa dirugikan. Seperti itu. Nah, kemudian ada rapat berdasarkan sifat. Pertama, rapat formal, di mana rapat yang memiliki perencanaan dan peserta rapat diberi undangan sebelum pelaksanaan rapat. Jadi, rapat ini ada rencana-rencananya, ingin membahas apa, tujuannya apa, lalu kemudian anggota-anggota yang akan rapat ini itu diundang secara resmi. Kemudian ada yang namanya rapat informal, di mana tidak ada perencanaan formal ya, dan bisa dilakukan kapan saja karena bisa jadi anggota-anggotanya itu bertemu secara kebetulan. Misalnya Bapak dan Ibu bertemu dengan teman lama satu SMA. Yuk kita reuni yuk, yuk. Akhirnya ada rapat-rapat singkat, jadilah rapat informal gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada rapat terbuka, yaitu rapat yang dihadiri oleh semua anggota organisasi atau perusahaan. Ini materinya bersifat umum dan tidak ada rahasianya. Nah, rapat terbuka ini salah satu contohnya di koperasi ini biasanya akan dihadiri oleh semua anggota gitu. Semua anggota dan setiap orang berhak tahu SHU-nya misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya rapat tertutup. Nah, rapat tertutup ini dihadiri oleh anggota tertentu dan biasanya ada masalah yang bersifat rahasia yang ingin dibicarakan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada rapat berdasarkan jangka waktu Bapak Ibu. Jadi ada namanya rapat mingguan yang diadakan seminggu sekali, ya bisa jadi untuk pemberian laporan atau evaluasi singkat. Kemudian ada yang namanya rapat bulanan yang mungkin biasanya untuk membahas laporan bulanan, ada yang namanya rapat semesteran untuk evaluasi ya. Kemudian ada yang rapat tahunan diadakan setahun sekali, bisa jadi untuk RUPS, rapat terbuka koperasi dan semisalnya. Rapat tahunan ini biasanya kalau di tempat kita itu rapat yang ingin membicarakan masalah anggaran misalnya, atau rapat persiapan untuk tahun ajaran baru. Nah, kemudian yang keempat ada rapat berdasarkan frekuensi, ada yang namanya rapat rutin, ada yang namanya rapat insidental. Nah, rapat rutin ini biasanya ditentukan dengan jadwal-jadwal tertentu. Ya, dia berhubungan dengan rapat yang berdasarkan jangka waktu tadi. Nah, ada juga rapat yang insidental yang dia itu tidak ditentukan oleh jadwal atau waktu tertentu, namun rapat ini berdasarkan tentang berat atau masalahnya ringan yang dihadapi oleh sebuah organisasi atau bisnis. Jadi misalnya dalam sebuah organisasi sedang mendapatkan sebuah tekanan dari luar, misalnya dari luar organisasi, dan mau tidak mau orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut harus melaksanakan rapat. Nah, disinilah kemudian terjadi rapat insidental itu. Jadi itu tanpa perencanaan yang harus dilakukan rutinan ya. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah merencanakan rapat.
Nah, agar perencanaan rapat berhasil, acara rapat harus direncanakan dengan baik. Nah, perencanaan rapat ini, Bapak Ibu, dia menyangkut tentang tujuan rapat, kemudian mengantisipasi hasil, memilih peserta rapat, menyusun agendanya, mempertimbangkan waktu, dan pertimbangan lokasi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi, pertama, ketika kita ingin merencanakan rapat, kita tentukan dulu tujuannya ini apa. Jadi penetapan tujuan rapat itu akan mempertajam pusat perencanaan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari rapat. Jadi seandainya kalau seandainya kita melaksanakan rapat nih, kita harus tahu dulu mengagendakan tujuannya itu apa, untuk mendapatkan hasil apa, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mengantisipasi hasil. Jadi tujuannya tadi itu untuk misalnya menyelesaikan suatu masalah misalnya. Nah, kemudian hasilnya yang kita harapkan adalah hasil yang baik dan tidak merepotkan misalnya, dan ini harus diantisipasi sejak merencanakan rapat ya, agar nanti ketika perjalanan rapat dilaksanakan, banyak hal-hal yang bisa diantisipasi kemungkinannya. Nah, kemudian penting juga untuk memilih peserta rapat. Jadi, pedoman umumnya adalah orang-orang yang benar-benar berkepentingan yang diundang dalam rapat tersebut. Nah, misalnya kalau ini adalah rapat insidental yang membahas masalah dalam sebuah perusahaan, maka kira-kira orang-orang yang berkepentingan atau yang pantas untuk diundang yang bisa mengurai permasalahan di perusahaan itu siapa aja. Nah, ini perlu dipilih ya. Nah, kemudian setelah 3 hal tadi, yang keempat adalah penyusunan agenda. Nah, agendanya harus menyentuh topik-topik yang akan dibahas agar mencapai tujuan tertentu. Nah, penyusunan agenda ini nih bisa mulai dari pembukaan sampai penutupan ya Bapak Ibu. Kemudian siapa yang akan berbicara, kemudian dia akan membahas masalah apa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mempertimbangkan waktu. Kalau waktu idealnya hampir sama ya, kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore. Bisa jadi di luar waktu kerja, bisa jadi malam, seperti itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan membahas apa dan kira-kira waktu yang tepat itu kapan. Nah, selanjutnya adalah perlunya dipertimbangkan lokasi. Nah, apakah lokasinya di dalam kantor ya, dia menyebut kampus, atau di luar kantor. Nah, ini perlu dipertimbangkan lokasinya yang mana yang lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Ada juga saya pernah dengar cerita ya, ada orang yang rapat itu bahkan sampai di luar provinsi atau di luar pulau kantor itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghabiskan anggaran. Nah, ini biasanya kantor-kantor besar yang seperti ini. Menghabiskan anggaran itu dalam tanda kutip, karena sebenarnya salah satu tujuannya adalah untuk refresh ya, agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, setelah tadi direncanakan rapat, kali ini adalah penyelenggaraannya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat adalah, pertama adalah undangan rapat. Nah, tadi kita sudah memilih target anggota rapat itu siapa aja, kemudian buatlah undangan rapat untuk disebarkan ke anggota-anggota nanti, seperti itu. Nah, kemudian urutan susunan pelaksanaan rapat ini juga perlu dipertimbangkan karena nanti ini akan menentukan bagaimana pengaturan waktunya. Misalnya pembukaannya, terus apakah ada yang akan pidato, kemudian dia membahas tentang apa, ya, apakah ada pembagian tugas dan semisalnya. Nah, selanjutnya adanya pengaturan ruang rapat. Nah, ini cukup penting juga, misalnya apalagi untuk rapat-rapat yang formal ya, bagaimana lampunya, ventilasinya, atau AC-nya, tempat duduknya, dan semisalnya. Kalau sekarang kan bagaimana proyektornya, misalnya kalau sekarang digital ya, kita lebih ke rapat online, mungkin pengaturannya itu lebih ke bagaimana Zoom, kemudian sinyalnya, wifi-nya, dan semisalnya. Nah, kemudian ada perlengkapan rapat. Ini kalau offline biasanya perlu ya diperhatikan perlengkapan rapat, seperti misalnya apakah kita butuh sound system atau tidak.
kemudian apakah kita butuh alat tulis, notebook, kalkulator, dan semisalnya. Nah, kemudian ada juga dalam penyelenggaraan rapat perlu diperhatikan akomodasinya, gitu ya. Jadi apabila rapat diikuti oleh peserta dari luar kota dan harus menginap, apakah penyelenggara perlu memperhatikan akomodasinya, misalnya seperti itu. Atau kalau seandainya cuma rapat di kantor, akomodasi di sini mungkin bisa bersifat seperti makanan perlu atau tidak, snack perlu atau tidak gitu. Nah, kemudian kesehatan ini perlu diperhatikan juga ya. Kalau rapat-rapat yang sederhana mungkin biasa aja mungkin ya, cukup 3M udah cukup. Nah, namun ketika rapatnya rapat besar dan harus mengundang orang dari luar kota mungkin lebih ekstra lagi hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan ini. Itu Bapak dan Ibu tentang rapat, dan saya juga memberikan link ke Bapak dan Ibu, ada adik-adik kita di D3 Administrasi Perkantoran yang pernah mengupload pembuatan rapat ya, simulasi rapat mereka. Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana mereka bersimulasi dalam rapat. Nah, terima kasih. Feel free to ask me. Jadi Bapak dan Ibu jika tidak paham bisa bertanya di komentar YouTube atau di Google Classroom. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu, bisa lewat grup WhatsApp mungkin ya. Nah, selanjutnya adalah jika Bapak dan Ibu sudah membaca atau memahami materi yang sudah saya sampaikan, saya memiliki sebuah pertanyaan. Nanti jangan lupa Bapak dan Ibu jawab pertanyaan tersebut, ditulis di komentar Google Classroom, jangan lupa sertakan nama dan NIM-nya, dan itu menjadi salah satu bukti bahwasanya Bapak dan Ibu sudah hadir di kelas saya pada kesempatan hari ini. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa pemahaman komunikasi kelompok itu penting dalam bisnis? Seperti itu. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.